wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik yang berada di ruang guru maupun di beberapa ruang yang lain. Alhamdulillah wa syukrulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Pada sesi kebiasaan pada hari Senin dan hari Kamis. Bapak Ibu, bersyukur sekali. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan bahwa kesempatan ini kita gunakan untuk minimal adalah silaturahim. Silaturahim dalam wujud kita bisa berkomunikasi, bertemu dengan rekan-rekan bekerja, khususnya di ruang ini, dan pada umumnya di sekolah. Jadi ini adalah nilai yang tidak bisa diukur dengan apa istilahnya, materi. Nilai seperti ini bisa bermuajahah atau itu adalah susah untuk dicarikan alat ukurnya. Sehingga ini perlu kita syukuri. Karena banyak atau kita sering ketika kita kepingin rindu sama keluarga besar, misalnya kalau keluarga kecil, kita setiap hari ketemu anak, istri, suami. Tapi ketemu keluarga besar itu kadang ketika Allah tidak memberikan kesempatan, kita nggak bisa hadir. Pak Mundri yang kepingin ke Lamuk misalnya, ingin punya angan, tetapi Allah tidak memberikan kesempatan untuk itu juga nggak bisa Pak Mundri sampai ke Lamuk. Maka itu adalah silaturahim ini yang bentuknya adalah bisa bermuajah atau bertatap muka seperti ini, adalah kenikmatan yang nilainya sulit untuk diukur. Makanya perlu kita syukuri dengan dengan sebenar-benar syukur. Jadi bukan berarti tidak ada nilainya sangat sangat besar. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, syukuran kita. Tadi sedikit saya mengingatkan bahwa insya Allah hari ini adalah hari Senin, tanggalnya 5, tanggal 5 April, tepatnya 23 Sa'ban, Sa'ban, karena setelah Sa'ban Ramadan. Ramadan insya Allah jatuh pada atau bertepatan dengan tanggal 13 April 2021. Artinya bahwa beberapa hari lagi kita sudah memasuki bulan yang Allah tawarkan kepada kita semuanya, yang di dalamnya itu banyak sekali kesempatan untuk segala hal. Kesempatan untuk meminta maaf atas kesalahan kita selama 1 tahun, 1. Kesempatan untuk mendapatkan pahala dari aktivitas di bulan itu, 2. Kesempatan untuk amal jariyahnya dilipatkan sebanyak 10 kali, 3. Banyak sebenarnya kalau kita mau rinci itu. Itu hanya di bulan itu, di bulan yang insya Allah 1 pekan ke depan. Dan kita berdoa semuanya mudah-mudahan kita
dipertemukan dengan bulan itu yang tinggal beberapa hari. Karena banyak saudara-saudara kita yang Allah tidak mengizinkan untuk bisa bertemu dengan bulan Syahrul Ramadan. Nah, ini kesyukuran kita. Maka kemarin banyak sekali informasi yang disampaikan oleh BWM itu, oleh Bapak Tafsir, yang hampir sampai jam 8 ya. Hampir jam 8 kalau Bapak Ibu kemarin gabung di Zoom yang saya perhatikan itu yang di Zoom karena ada rekan-rekan kita yang gabung lewat streaming juga YouTube, ada juga yang bergabung lewat Purnama CD gitu ya. Jadi ketika kita melihat di Zoom tidak ada, itu kita hanya berhusnudzon ini mungkin di Purnama CD ataupun mungkin di streaming YouTube. Jadi semuanya ada channel, ada link yang sudah diinformasikan oleh sekolah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kemarin banyak diingatkan oleh Bapak Tafsir itu, komplit sekali pembahasannya di sana karena kita sama-sama mendengarkan. Yang paling kemarin diawali dengan terkait dengan bulan Ramadan itu, sampai hari kemarin beliau menyampaikan bahwa kesepakatan untuk bulan Ramadan itu tidak ada samanya, karena gampang alasannya, bulan tidak bisa ngomong itu ya guyon, tapi ya memang logis begitu. Kalau bulan bisa ngomong pasti semua akan sama, kecuali PNS. PNS menentukan tanggal 1 sepakat sama. Tapi ketika umat Islam yang terdiri dari berbagai kalangan, berbagai ormas, berbagai unsur menentukan satu Ramadan, itu berbeda-beda. Dan ini yang namanya rahmat, Bapak Ibu. Namanya rahmat. Nah, rahmat itu tidak boleh disikapi dengan suudon. Sama dengan kita semuanya melakukan ibadah. Ibadah itu rahmat dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan rahmat kepada kita nggak bisa melakukan ibadah. Maka kita tidak boleh bersuudon, berburuk sangka terhadap orang yang melaksanakan ibadah, karena itu rahmat. Kok benten nggih Pak? Mesti ada. Kok itu seperti itu ya Pak? Mesti ada. Karena itu rahmat. Kembalinya nanti ke apa? Insya Allah kalau masalah syariahnya sama, bedanya di fikihnya. Bedanya di fikih, karena di fikih itu mesti akan selalu berkembang. Kalau perintahnya sama, perintah sholatnya sama, tapi ketika melaksanakan itu bisa berbeda-beda. Mana yang benar dan mana yang salah, Allah. Tetapi kita melaksanakan itu tentunya dengan rambu-rambu yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Masalah itu benar dan tidak juga kita kembalikan ke atas. Kita tidak bisa menjamin apa yang kita lakukan itu benar, tidak bisa. Karena kita hanya berusaha mengikuti apa yang diperintah. Dan apa yang diperintah itu kadang kita belum tentu benar kita lakukan. Maka endingnya nanti kan, ya Allah ampunilah saya kalau apa yang saya lakukan itu tidak sesuai. Udah akhirnya cuma itu. Karena kita nggak menjamin apa yang kita lakukan, baca Quran misalnya, atau sholat misalnya. Kan kita nggak menjamin kalau sholat kita itu benar. Maka akhirnya nanti, ya Allah ampunilah saya kalau sholat saya itu salah. Kalau sholat saya itu kurang, kan seperti itu. Urusan nanti Allah akan menilai 100, itu urusan Allah. Seperti kita sebagai guru. Urusan Allah akan membuat remedi, urusan Allah. Seperti kita guru. Maka Allah selalu memberikan remedi apa itu? Sholat sunnah. Ketika panjenengan semua melaksanakan sholat wajib maktubah itu, semua orang diberikan waktu remedi. Semua orang. Baik itu yang pas menurut orang yang melaksanakan, ya kan? Maka Allah memberikan peluang remedi. Nah, maka Bapak Ibu, mungkin ada yang diberi pengayaan mungkin ya, saya nggak tahu kalau masalah ibadah. Tetapi ketika kita diberikan waktu remedi, kalau sholat ya ada sholat sunnah itu, maka silakan remedi itu kita lakukan, atau pengayaan itu kita lakukan. Itulah kita terhadap Allah, Bapak Ibu. Sama halnya kita sebagai guru dengan anak, sama. Maka kita kan kalau dengan Allah, kita nggak bisa bermain-main, kan beda. Kalau anak dengan kita kan kadang anak banyak bermain.
Kesok Bu, nginjang Bu, nggih Bu. Ini kan mboten semua itu dilakukan. Tapi ketika kita diberikan waktu perbaikan oleh Allah, maka silakan kita berusaha untuk menyelesaikan perbaikan itu. Hasil kita serahkan ke atas. Itu namanya rahmat Bapak Ibu. Sehingga orang yang diberikan rahmat oleh Allah itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Kasih sayang Allah terhadap kita semuanya. Itu dalam hal misalnya tadi satu instrumen yaitu ibadah sholat. Belum banyak hal Bapak Ibu. Nah inilah Bapak Ibu terkait dengan yang tadi saya sampaikan, sedikit mengulas, sedikit menggarisbawahi apa yang kita ikuti dalam pengajian kemarin. Itu ternyata kita sudah sepakat atau Muhammadiyah sudah memberikan maklumat bahwa 1 Ramadan insya Allah akan jatuh atau bertepatan dengan tanggal. Karena 1 Ramadan itu mesti tanggal 1 Ramadan. Cuman permasalahannya bertepatan dengan tanggal berapa, bulan apa. Nah, ini sudah ditentukan oleh PP Muhammadiyah. Insya Allah bertepatan dengan tanggal 13 April 2021. Itu terkait dengan Ramadan yang nanti harinya Selasa, berarti malam Selasa kita sudah mulai untuk berbuka sahur belum buka langsung belum sahur langsung buka jadi termasuk sholatnya lailnya sholat lailnya, baca Qur'annya, infak sedekahnya, nasihatnya tumindaknya kita, apapun yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu selama di bulan Ramadan, maka Allah akan lipatkan 10 kalinya pada bulan besok itu. Maka berbahagialah kita semuanya yang besok untuk bisa seperti itu. Jadi, seperti itu. Kemarin Pak Fasir kan juga ada menggarisbawahi. Sekarang ini bukan lagi membahas potensi kaitannya dengan zakat, infak, sedekah. Tapi yang perlu dibahas adalah aplikasinya. Karena potensi itu semuanya berpotensi. Cuman tinggal kita mau melaksanakan atau tidak, itu yang penting. Maka peluang besok itu insya Allah kesempatan bagi kita Bapak Ibu, silahkan semuanya kita berusaha untuk mengamalkan semaksimal mungkin menurut ukuran kita. Kalau ada teman yang mungkin kok belum diingatkan, dan kita teman yang diingatkan itu jangan merasa kok diringkus, alhamdulillah gitu saja, karena itu teman yang mengingatkan kita berarti memang kita lupa atau kita belum melaksanakan itu. Silakan diterima ada dengan penuh lapang dada, insya Allah itu bermanfaat untuk kita sendiri maupun teman yang mengingatkan kepada kita. Itu Bapak Ibu, habis waktunya Bapak Ibu, itu mungkin mengingatkan bentuknya. Saya tadi terlambat, tadi baru diingatkan. Insya Allah ini mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.